wabarakatuh. Pemirsa, perkenalkan saya Dewa Catur Afrini. Sekarang saya sudah berada di Desa Wisata Kuliner Kebun Ayu. Nah, wisata kuliner Kebun Ayu ini merupakan salah satu wisata yang unik. Mengapa unik? Karena di sini menggabungkan antara makanan tradisional dan suasana yang masih asli. Penasaran seperti apa? Yuk. Wisata kuliner Kebun Ayu terletak di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Kebun Ayu dikenal sebagai desa yang memadukan keindahan alam dengan kekayaan kuliner khas Sasak. Para wisatawan tidak hanya dimanjakan dengan pemandangan sawah yang hijau dan udara yang segar, tetapi juga makanan tradisional seperti sate usus, serabi, dan juga lontong sayur yang menggoda selera. Oke pemirsa, sekarang saya sudah bersama salah satu pedagang di wisata kuliner Kebun Ayu ini. Mungkin Bu boleh perkenalkan diri dulu? Saya Ibu Suratin. Oke, Ibu Suratin. Ibu Suratin udah berapa lama berdagang di sini, Bu? Sudah hampir 4 tahun. Oh, udah 4 tahun, udah lama ya. Iya. Kira-kira di sini biasanya rame hari apa aja, Bu? Sabtu Minggu ya. Oh, Sabtu Minggu tetap rame ya. Iya. Nah, kemudian Ibu Suriatin ini penghasilan biasanya berapa banyak pendapatannya gitu per minggu? Tergantung pengunjungnya sih. Kalau rame itu bisa sekitar 500, 700 kalau rame. Berarti Sabtu Minggu? Iya. Hari-hari biasa sih cuma 100, 200. Oke. Berarti puncaknya itu di hari Sabtu dan Minggu ya? Oke. Kemudian Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir, apa dampaknya bagi ekonomi keluarga setelah Ibu berjualan di sini? Alhamdulillah ya, anak sekolah bisa kita cukupi seadanya. Ya, ekonomi juga ada manfaatnya buat masyarakat. Oke. Berarti bisa membantu ekonomi Bu ya? Iya, soalnya kan ini rencananya Pak Kades. Rencana dari desa ini berarti Iya. Bu? Oke, Buat Masya Allah. Kebun Ayu. Untuk membantu UMKM. Iya, UMKM-nya di sini. Oke, mungkin sekian Ibu. Iya. Terima kasih nggih. Ya, ya. Itu pemirsa salah satu pedagang di Desa Wisata Kuliner Kebun Ayu. Mungkin sekian dari saya Dewa Catur Afrini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, sekarang saya sudah bersama penanggung jawab wisata kuliner Kebun Ayu. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu Kak? Nama saya Tommy Jupri. Saya di sini sebagai Ketua Karang Taruna, juga anggota Pokdaris itu sendiri, sekaligus mungkin bisa dianggap penanggung jawab juga seperti itu. Oke. Bagaimana awal mulanya terbentuknya wisata kuliner Kebun Ayu ini Kak? Kalau wisata kuliner Kebun Ayu ini, seingat saya dulu ini terbentuk di tahun 2020. Itu di tahun tersebut saya juga sebagai pengurus pertama. Saya dulu selain sebagai ketua Karang Taruna, saya juga sekretaris yang pertama untuk Pokdarus ini. Oke. Ya, terus 2020 itu lokasi kita berada tepat di pinggir sawah. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian Kak, siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan wisata kuliner ini Kak? Untuk pengelolaannya sendiri, selain Kades mungkin ya sebagai pelindung dan penanggung jawab di sini, juga ada teman-teman Pokdarus. Teman Pokdarus ini kebanyakan dari pemuda Karang Taruna seperti itu. Terus pedagangnya juga berasal dari warga kami, ibu-ibu yang ada di Desa Kebun Ayu seperti itu. Oke. Oh, Kak, kalau boleh tahu bagaimana terciptanya apa latar belakang yang terbentuknya wisata kuliner ini, apakah untuk membantu UMKM atau bagaimana gitu? Latar belakang terbentuknya ini wisata kuliner. Wisata kuliner ini ya seperti yang bilang tadi, itu 2020 itu ada event dari Dinas Pariwisata. Itu kalau saya enggak salah ingat, namanya itu Harmoni Lombok Barat. Dulu kita di Lombok Barat ini dijadikan jadi satu kawasan, mulai dari Desa Sedau, Kebun Ayu, dan juga saya dulu Sekotong Barat. Jadi kami itu dijadikan satu kawasan. Misalkan di Sedau diproyeksikan mungkin untuk tempat kemah dan lain sebagainya.
Kebun Ayu ini ke bagian wisata kulinernya seperti itu. Oke. Jadi tamu misalkan ada tamu dari Dispar, jadi ketika ingin kulineran, sarapan, makan siang diarahkannya ke sini oleh Dispar seperti Oke. itu. Berarti tetap nyambung sama yang di sana ya. Ya. Oke, Jadi terhubung. wisata ini seperti katanya Dispar Lombok Barat itu ya harus jadi kawasan, artinya sinergi antara desa satu dengan desa yang lain. Jadi Oke. antar desa itu bukan kompetitor, jadi mereka seperti mitra lah seperti itu. Oke. Ada tempat penginapan. Harapan kakak sebagai penanggung jawab wisata kuliner ini ke depannya gitu untuk wisata kuliner Kebun Ayu. Harapan kami ya sebagai pengurus wisata kuliner ini, tentu kami berharap apa yang sudah kami mulai wisata kuliner ini bisa terus berkembang maju, semakin dikenal banyak orang, tidak hanya domestik di sini saja. Dengan kekuatan media, kita berharap juga tempat kami ini wisata kuliner Kebun Ayu ini dikenal layak ramai lah, sehingga tamu kami tidak hanya domestik sementara Lombok Barat atau NTB, juga mancanegara seperti itu harapan kami. Dan kami juga terus berbenah untuk menyiapkan tamu-tamu kami agar ketika pengunjung mendapatkan experience pengalaman yang baru tentang berwisata di pinggir sawah. Karena ini juga tagline kami di awal itu bisa wisata pinggir sawah seperti itu. Karena memang tempat kami kan di pinggir sawah seperti itu. Jadi secara pengalaman ini wisata kuliner yang tidak biasa, artinya pengunjung disuguhkan dengan hamparan pemandangan alam seperti itu. Tidak seperti di tempat makan biasa yang mungkin di tempat makan. Di sini jualan kami juga tempat kami hamparan pemandangan dan sebagainya. Jadi pengunjung yang di sini tidak hanya mendapatkan pengalaman kuliner yang yang enak dan sebagainya, juga disuguhkan dengan pemandangan alam. Nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama salah satu pengunjung di Desa Kuliner Wisata Kebun Ayu. Oke, mungkin Kak boleh perkenalkan diri dulu? Oh ya, saya Dara. Saya lulus ujian Dara. Oke. Kak Dara gimana nih kesan pertamanya datang ke sini? Kesan pertama saya karena tadi saya datangnya pagi-pagi dari jam 6:30, jadi di sini masih benar-benar adem, asri banget, masih belum ada pengunjung gitu. Oke. Tadi berarti termasuk orang pertama datang ke sini? Iya, orang Oke. pertama. Oh, Masya Allah, luar biasa. Kak Dara ini dari mana dan tujuannya ke sini tuh ngapain kita? Saya dari Mataram dan ke sini bersama teman-teman, bersama tim GTT ke sini karena ada kegiatan juga, kita bermain bersama di sini. Selain bermain bersama ada kegiatan lain lagi Kak? Nggak ada sih, kita cuma sarapan di sini, kita cari makanan-makanannya, makanan tradisional di sana juga banyak. Oke. Tadi sempat cobain sate jamurnya juga enak banget. Oke, berarti Kak Dara ini udah coba berbagai menu atau makanan tradisional ya di sini. Ya udah. Apa aja ya Kak yang dicoba tadi? Tadi cobain sate jamurnya, terus Sate ada jamur. pakai lontong sama pakai urap, terus ada pecelnya juga. Oke. Nah pemirsa, ini dia salah satu pengunjung yang sudah mencoba berbagai makanan tradisional yang ada di wisata kuliner ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, sekarang saya sudah bersama kasir kebun melon. Boleh perkenalkan diri dulu Bu? Bu Marni. Oke. Ibu Marni itu salah satu kasir di kebun melon ini. Mungkin Bu boleh kasih tahu sedikit informasi terkait kebun melon ini. Nah, sudah berapa lama Ibu menjadi kasir di sini Bu? Sudah 2 tahun setengah. Oh, 2 tahun setengah, udah lama ya. Terus ramenya itu di hari apa aja Bu? Kalau paling rame hari Minggu. Hari Minggu. Tapi tiap hari ada aja. Tiap hari ada. Pengunjungnya tiap hari ada? Ada. Oke, alhamdulillah. Kalau panennya berapa kali seminggu Bu? Untuk Kalau panennya? panen tiap minggu sekarang. Oh, tiap minggu sekarang. Ya. Tahun kemarin emang nggak tiap minggu? Dulu enggak. Oh, dulu. Dulu enggak. Oke, sekarang udah tiap minggu ya. Berarti omset pendapatan itu naik ya? Kalau omset sih belum, karena tergantung dari kondisi tanaman. Misalkan kalau kondisi tanamannya bagus ya berarti omsetnya juga naik. Oke. Tapi kalau tanamannya agak rusak lah, begitu bermasalah, terserang hama, omsetnya menurun. Kalau melon setiap hari habis dia. Oke,
Setiap hari seperti itu. habis. Tapi tergantung sama cuaca lagi. Hmm. Kalau cuacanya bagus kayak gini ya seperti ini hasilnya bisa dikatakan bagus. Kalau melon itu habisnya per harinya berapa kilo Bu yang paling banyak? Paling banyak kalau sampai kadang kalau seminggu 2 minggu dia baru habis. 2 minggu. Itulah satu greenhouse-nya. Oh, Gitu. kalau habis satu ini berarti pindah lagi ke satu gitu ya? Iya. Oke. Oke, mungkin itu aja sih. Dari itu pemirsa, dari penjelasan Ibu Marni tadi ya, Ibu Marni sebagai kasir kebun melon ini. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, saya Dela Catur Apriani pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.